Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerita tentang pajak ini hanya ada dalam Injil Matius. Tapi Matius ingin bercerita tentang kewajiban setiap orang Israel yang dewasa membayar pajak setengah sikal setiap tahun. Sesuai dengan apa yang diatur dalam kitab Keluaran. Pajak yang dikumpulkan di Bait Allah bertujuan untuk perawatan Bait Allah, untuk pemeliharaan Bait Allah. Tapi kelompok Saduki menolak hukum ini dan menanggapinya sebagai aturan baru yang direkayasa oleh kaum Farisi. Ada ribut-ribut tentang hal ini. Maka pegawai pajak itu menghadap Petrus dan bertanya, menanyakan sikap Yesus tentang hukum membayar pajak. Pegawai pajak itu bertanya kepada Petrus, apakah gurumu membayar pajak juga? Yesus menanggapi pertanyaan itu. Sebenarnya mau dikatakan sebagai anak-anak Allah yang menjadi pemilik Bait Allah, mereka nggak perlu bayar pajak. Tapi Yesus malah memberikan motivasi lain. Jangan sampai kita menjadi sandungan bagi orang lain. Dengan itu Yesus juga mewajibkan diri untuk membayar pajak secara implisit. Maka dia menyuruh Petrus untuk menangkap ikan. Dan ikan yang ditangkap itu dibuka mulutnya dan di sana
akan ditemukan uang. Dan ini secara implisit sebenarnya Yesus dan kelompoknya ya tidak mau membayar pajak. Tapi bahwa ada satu prinsip ya yang dianggap penting dalam Injil Matius, yaitu sandungan. Menjadi sandungan atau melakukan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai bukanlah tindakan dosa dalam arti yang ketat. Ya, sesuatu yang dianggap sandungan bukanlah tindakan dosa dalam arti yang ketat. Sandungan itu bisa saja sesuatu tindakan yang tidak mengandung unsur dosa. Tidak mengandung unsur dosa, tapi menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Itu yang disebut sandungan. Ya, selama ini kita katakan menjadi batu sandungan. Kalau pada dasarnya yang kita buat itu dosa, itu bukan batu sandungan, bukan sandungan, tapi sesuatu yang sebenarnya tidak mengandung unsur dosa. Ya, tapi menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Kalau nanti mungkin dengan orang di rumah kita sering membelalakan mata ya atau menjulurkan lidah, ini bukan sesuatu yang dosa, tetapi jangan sampai menyebabkan anak-anak itu ya terbawa-bawa, dan itu kalau mereka melakukan itu mereka jatuh dalam dosa. Nah, itulah yang disebut sandungan, menjadi batu sandungan. Marilah kita berdoa, semoga kita juga ya bisa mengerti ya perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang sebenarnya bukan dosa tetapi tidak mengandung unsur dosa, tetapi juga bisa menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Tuhan memberkati kita. Amin.